Ada satu ujaran yang mengatakan demikian, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, maka Anda sedang merencanakan kegagalan. Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kembali lagi dengan saya dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-22. Satu ayat yang sangat sederhana yang menurut saya kita boleh renungkan sepanjang hari ini supaya kita semakin mendapatkan hikmat Tuhan. Kita bicara tentang rancangan, rencana, planning. Ada satu ujaran yang mengatakan demikian, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, maka Anda sedang merencanakan kegagalan. Bisa kebayang ya, siapa sih di antara kita yang mau merencanakan hidup ini gagal? Kan nggak ada, semuanya pengen berhasil. Merencanakan belajar yang baik supaya naik kelas. Merencanakan menulis skripsi dengan baik supaya lulus, dapat S2 misalnya. Merencanakan membuat CV yang baik ataupun berusaha melamar pekerjaan yang baik supaya mendapatkan pekerjaan yang baik. Merencanakan membangun usaha dengan baik supaya mendapatkan keuntungan. Saya rasa setiap jengkal dalam kehidupan kita ini ingin punya rencana yang baik. Namun, kenyataan hidup kita pada saat ini tidak demikian ya kadang-kadang ya. Kita lebih sering tidak merencanakan. Ketika kita akan lulus, baru kita pikirkan mau kemana. Ketika kita akan mengambil sesuatu, baru kita pikirkan bayarnya pakai apa. Jadi sudah kejadian dulu baru mikir gitu ya. Jadi bukan jauh-jauh hari direncanakan untuk membeli sesuatu, mengambil sesuatu, dan seterusnya. Atau memilih sesuatu. Nah, pada hari ini kita belajar bagaimana Amsal mengajarkan kepada kita bahwa setiap rencana itu harus ada kata pertimbangan. Pertimbangan itu sangat penting. Pertimbangan itu bukan sesuatu yang kita timbang-timbang untung dan ruginya semata-mata. Tidak. Pertimbangan yang dimaksudkan oleh Amsal di sini adalah bagaimana kita bisa melihat satu keputusan, satu rencana ini dari berbagai macam perspektif. Termasuk yang utama adalah kerohanian kita. Kalau kita buat plan, kita buat rencana, apakah rencana ini akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin menjauhkan diri kita dengan Tuhan? Maka itu harus ada pertimbangannya. Atau untung rugi juga boleh gitu ya. Itu kan salah satu aspek. Aspek yang lainnya apalagi, dan apalagi. Jadi, ketika kita buat rencana, maka kita pikirkan baik-baik pertimbangannya apa yang tepat untuk kita melaksanakan rencana ini. Nah, terkadang pertimbangan ini kita buat sendiri dan kita merasakan kebingungan atau kita merasakan kurang yakin dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita buat. Sehingga planning ini harus ditunda. Mungkin kalau hal itu terjadi nggak apa-apa, karena ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Jadi kita bisa bayangkan ya, terlaksana itu kalau hasil dari penasihatnya itu banyak. Good traders, apa artinya penasihat yang banyak? Kita membutuhkan masukan-masukan penting dari circle yang baik. Kalau kita tidak punya circle yang baik, maka nasihat-nasihat yang masuk ke dalam diri kita itu pasti nasihat-nasihat sampah. Tapi kalau kita punya circle yang baik, lingkungan yang baik, maka kita akan diberikan nasihat-nasihat seperti mutiara-mutiara yang sangat baik. Kenapa rencana kita gagal? Karena kita bercerita atau kita menyampaikan rencana kita kepada circle penasihat-penasihat yang tidak tepat. Amsal mengajar kepada kita, carilah penasihat yang tepat supaya kita bisa mendapatkan inputan masukan-masukan yang tepat sehingga memperkuat segala pertimbangan kita atau bahkan menghancurkan pertimbangan kita supaya kita membangun kembali pertimbangan-pertimbangan yang baru. Jadi good traders boleh dibilang kita harus rendah hati ya. Kita harus banyak-banyak rendah hati kalau kita sudah membuat satu rencana. Supaya kita bisa menerima masukan-masukan yang baik. Dan kita minta hikmat juga kepada Tuhan. Siapa penasihat yang tepat untuk bisa kita mintain advice-nya ya, nasihatnya gitu ya. Supaya rencana ini boleh berjalan dengan baik. Dan yang paling utama pasti tentunya kita bawa rencana ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat, pencerahan, dan kekuatan. Dan Tuhan juga bisa memakai penasihat-penasihat yang baik di circle kita supaya rencana itu menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini.
Apakah Anda saat ini punya rencana? Ayo bawa ke Tuhan. Ayo bukakan rencana itu kepada orang yang tepat, sehingga kita memiliki masukan-masukan yang lebih baik lagi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.